Terpujilah Allah yang mulia dan berkuasa atas hidup kita hari ini, Minggu 2 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami semua di hari yang khusus ini firman-Mu yang kudus untuk menjadi suluh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Samuel 4 ayat 16 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, hari ini judul renungan kita, jangan biarkan tabut Allah tidak pada tempatnya. Ayat penegasan pada ayat 17 berkata, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Berita ini pasti sangat mengejutkan bagi Samuel. Berita tentang kematian kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, menjadi simbol tragedi besar bagi Israel. Bukan hanya karena kekalahan dalam peperangan melawan Filistin, tetapi juga karena mereka kehilangan tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tabut Allah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan dan pengingat hubungan kudus antara Tuhan dan umatnya, digunakan oleh orang Israel sebagai jimat perang. Mereka membawa tabut ke medan pertempuran bukan sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, tetapi sebagai alat keberuntungan, seolah-olah kehadiran Tuhan bisa dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya bukan kemenangan yang mereka peroleh, tetapi kekalahan telak. Jangan biarkan tabut Allah tidak pada tempatnya. Sama artinya, jangan besar diri dalam menempatkan Allah dalam hidup kita. Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan, dan kehadirannya tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Ketika kita mengabaikan hubungan yang hidup dengan Tuhan dan menggantinya dengan ritual
tanpa makna atau kepercayaan pada kekuatan kita sendiri, kita sebenarnya telah memindahkan tabut Allah dari tempatnya yang seharusnya. Bagaimana posisi Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan masih menjadi pusat segala sesuatu? Apakah hati kita masih menjadi tempat yang layak bagi kehadirannya? Ataukah kita telah menggantikan Tuhan dengan ambisi, kebiasaan dosa, atau rutinitas keagamaan yang kosong? Mari belajar dari kegagalan Israel. Jangan biarkan tabut Allah tidak pada tempatnya di hati kita. Kembalikan Tuhan ke posisi tertinggi dalam hidup kita melalui doa, penyembahan, dan ketaatan. Ketika Tuhan berada di tempat yang seharusnya, hidup kita akan dipenuhi kemuliaannya, dan kita tidak akan mengalami kehilangan seperti yang dialami Israel. Sebuah penegasan. Ingat, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup, maka berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena dalam hidup ini kami terkadang banyak kali gagal menempatkan Engkau pada posisi yang semestinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.